Halo semuanya, siap-siap untuk masuk ke dunia penuh misteri dan pengorbanan dalam film Oh My Ghost. Kisah ini tentang seorang pemuda yang punya kemampuan unik. Dia bisa melihat hantu. Suatu hari dia bertemu dengan sosok arwah perempuan yang telah mengorbankan dirinya demi menutup pintu alam baka. Mereka terjebak dalam sebuah hubungan yang tak biasa, di mana cinta dan pengorbanan saling bertemu. Apa yang akan terjadi ketika kehidupan dan kematian bersinggungan? Simak cerita epik ini sampai habis dan jangan lupa subscribe untuk alur cerita film yang bikin hati kamu berdebar. Di awal film diperlihatkan dengan seorang petugas shift malam yang sedang berpatroli menjaga keamanan seperti biasa. Yang di situ, dia dikejutkan dengan sebuah teko air minum yang tiba-tiba jatuh. Namun ketika hendak diambil kembali, ia malah melihat ada kaki perempuan berjubah putih. Nah, selanjutnya, kisah akan berfokus kepada seorang peramal bernama Taemin yang sedang kedatangan tamu. Wanita yang ingin mengetahui tentang pacarnya yang saat ini berada di luar negeri. Namun setelah mengetahui jika pria yang dimaksud sudah meninggal, tiba-tiba sosok arwahnya datang dan memohon agar tidak memberitahu kekasihnya karena takut hal buruk terjadi. Tapi faktanya, orang tersebut sudah mempunyai pacar baru serta berharap tidak bertemu lagi. Si arwah yang mendengar hal itu seketika mengamuk dan menyebabkan kartu tarot berterbangan. Namun tak lama, muncul seorang wanita yang merupakan kakak kandungnya langsung mengusir sosok itu dengan menggunakan air mantra, yang membuat Taemin cukup kesal akan hal tersebut. Tak lama setelah itu, dia mendapat panggilan telepon dari sahabatnya yang menawarkan lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan, di mana dia langsung setuju dan bersedia datang untuk melamar ke lokasi yang dimaksud. Di tempat lain, terlihat seorang CEO bernama Song tengah berdebat dengan dua orang karyawan akibat perang perusahaan yang tiba-tiba diganti. Dan di tengah perdebatannya itu, sebuah mobil seketika datang menghampiri mereka, yang ternyata merupakan CEO baru yang bernama Si, di mana Si memberitahu jika dirinya sudah mengambil di perusahaan tersebut. Taemin yang baru sampai langsung diantar menemui Song yang langsung melakukan interview dengannya, di mana Taemin yang memang tidak punya pengalaman di bidang tersebut pun disarankan untuk menjadi security saja. Yang hal itu ia terima dengan sukarela. Di malam pertama bekerja, ia memulai dengan menyusuri semua area dan mencoba menghidupkan saklar lampu yang ada di salah satu ruangan. Namun di situ, ia malah mendengar suara gesekan yang membuatnya penasaran akan hal itu, dan setelah diperhatikan, terlihat ada sebuah rambut yang ternyata ada seorang wanita. Di sana Taemin menanyakan keberadaannya, karena sudah tengah malam masih berada di sini. Tapi si wanita tidak menjawab, dan malah menanyakan balik perihal Taemin bisa melihatnya. Taemin yang tentu saja bisa melihatnya menyuruh untuk pergi. Namun si wanita malah menunjukkan sebuah kapak yang membuat Jimin lari ketakutan. Sutradara yang baru datang merasa keheranan melihat para karyawan mengelilingi sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menghampirinya. Yang melihat Taemin tergeletak di atas kasur, membuatnya seketika panik. Namun kepanikan tersebut tak berlangsung lama. Setelah melihat Taemin bangun, di sana Taemin menjelaskan bahwa semalam dirinya ketiduran, yang membuat sutradara keheranan karena baru kali ini ada seseorang yang bertahan dan menawarkan kembali untuk bekerja di sana, tapi hanya bekerja jadi penjaga shift malam. Teman yang mendengar itu langsung menyetujuinya. Saat sedang melakukan live streaming, ternyata Taemin juga ada di sana, melihat secara langsung model-model cantik yang membuat ia sedikit tertarik. Yang tak lama setelah itu, ia dihampiri sahabatnya dan menanyakan perihal pekerjaan yang saat ini dilakukan. Taemin yang mengeluh akan pekerjaan yang saat ini dilakukan, namun ia disadarkan kembali oleh temannya bahwa ini lebih baik daripada studionya sendiri dan juga uangnya sangat besar, lalu bisa melunasi utang yang dimilikinya saat ini. Teman yang penasaran atas apa yang menimpanya tadi malam pun langsung menanyakan hal tersebut, di mana Taemin menjawab bahwa semalam dia melihat sosok wanita misterius yang entah sosok siapa itu. Malam harinya ketika Taemin sedang melihat makanan, ia dibuat terkejut dengan si wanita yang tiba-tiba kembali muncul di hadapannya. Si wanita yang terus-menerus merasa aneh, lantas memberitahunya bahwa dia bukan manusia. Mendengar itu, teman berusaha untuk tidak takut, namun si wanita malah menunjukkan wajah menyeramkan yang membuat teman lari ketakutan. Merasa sudah jauh, dia malah kembali dibuat terkejut karena si wanita tiba-tiba ada di sana, yang hal itu membuatnya terjatuh. Di tengah ketakutan itulah, dia tak sengaja melihat kacang merah. Sesaat Taemin langsung melemparkan pada si hantu, yang ternyata itu sangat ampuh membuat si wanita ketakutan. Di sana, Taemin meminta kepadanya agar dia pergi dari tempat ini. Namun si wanita menolak karena ini rumahnya sendiri. Jimin yang ingin tahu alasannya lantas menanyakannya,
Tapi si wanita tidak tahu alasannya. Bahkan dia juga tidak tahu nama aslinya siapa. Jimin yang mengira bahwa ia hantu yang tertinggi. Dia lantas memberinya sebuah nama yaitu Kongi. Yang hal itu membuatnya protes. Tapi Taemin malah pergi begitu saja. 와 이거 미친 새끼한테 제대로 잘못 걸렸는데? Keesokannya, saat dua sejoli melihat sebuah rekaman CCTV, mereka malah melihat Xia, yang membuat Song curiga mengenai Xia membeli perusahaan yang mempunyai banyak hutang. Namun di balik semua ini pasti ada alasannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Taemin yang sedang beristirahat, malah diajak Kongi yang sedang memilih pakaian yang akan dipakai. Yang hal itu membuat teman kesal. Dan langsung melemparkan kacang merah, namun Kongi bisa dengan mudah menghindarinya. Kongi yang sedang masak dan hendak makan malam, ditodongkan pistol kacang merah yang membuatnya meletakkan kembali makanan itu. Di sana Taemin mengejek Kongi karena mengubah gaya rambut, memakai pakaian perusahaan, dan mencuri makanan. Teman yang merasa ada kesempatan, dia segera mengambil makanannya. Kong yang tak terima makanannya dimakan. Ia lantas mempertanyakan hal tersebut, karena Min bekerja di sini. Dia bisa kapan saja memakan ini. Daging yang saat ini tinggal satu, seketika diperebutkan mereka berdua, dan berhasil diambil Taemin. Saat Kongi akan mengambilnya, Taemin tak sengaja mendorong tangan Kongi yang membuatnya sepintas kejadian di masa lalu. Merasa sudah dipermainkan, Only terus menghampiri Taemin ke ruangan khusus Laib dan tanpa basa-basi, dia langsung melemparkan sebuah kapak, namun Taemin berhasil mengelak. Di tempat lain, si kakak yang sedang masak menyadari bahwa si adik ada di belakangnya. Dikarenakan keberadaannya sudah diketahui, Taemin langsung menghampirinya, namun malah diberikan pertanyaan mengenai pekerjaan di tempat barunya saat ini. 많이 힘든가 보네. 아니 뭐 딱히 그런 건 아닌데. Di sana dia memberitahu pengalamannya di tempat kerja, bahwa dirinya pernah menyentuh sosok hantu, yang meskipun menceritakan secara detail, si kakak nampak terlihat biasa saja, sudah mengetahui keistimewaan adiknya, yang bisa melihat sosok hantu. Keesokan harinya, So menawari karyawannya untuk menyutradarai sebuah film, tapi dengan syarat dia harus melaporkan kepadanya setiap gerak-gerik si Adinda. Sia yang sedang melihat sebuah peta, tiba-tiba terhenti karena sutradara datang ke ruangannya. Namun ketika si sutradara bertanya, Sia berpura-pura tidak mendengar. Hal itu membuatnya sedikit emosi, tapi dia bisa menahannya. Di sana dia mengajak Sio untuk mengadakan latihan kamera. Saat siaran sedang berlangsung, Kong yang melihat makanan seketika ngiler dan langsung ingin mencoba mencicipi. Dan di waktu yang bersamaan, ada sebuah asap hitam yang muncul dari kapal, yang sebelumnya dilempar Kongi, yang ternyata asap itu terus muncul dan masuk ke dalam, yang membuat Kongi terlihat jelas di kamera. 이거는 진짜 이게 놓자마자. Sementara di ruangan lain, Timid menemui Aim untuk memperlihatkan formulir lamaran kerja, dan diberi pertanyaan terkecil rutinitas ketika kerja di malam hari, karena menurut berita yang beredar kepadaku kerja malam sebelumnya tidak pernah ada yang sanggup bekerja lebih dari 1 hari. Namun hal tersebut merupakan hal biasa bagi dirinya. 대표님 그럴 리가요. 세상에 귀신이 어디 있어요? Taemin dan sahabat tengah melakukan persiapan untuk live sambil membicarakan seorang influencer terkenal bernama Minso yang merupakan teman dekat Sio. Namun di balik semua ini, ternyata orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih kecil dan diasuh oleh Sio. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seseorang berteriak yang membuat semua orang berlari menuju sumber suara. Dan sesampainya di sana, ternyata Minso telah dirasuki makhluk gaib yang terus menggunting kain tanpa berhenti. Ketika Taemin tengah memperhatikan Minso, ia dibuat terkejut dengan kemunculan Kong yang seketika ada di hadapannya, 어머, 전 왜 저래? yang mencurigai Kongi dalang di balik semua ini. Dia lantas menentang hal itu, karena dia sama sekali tidak mengetahuinya. Namun tak lama setelah itu, tubuh Minso seketika bergetar yang membuat dirinya pingsan, dan tubuhnya menjadi sangat dingin. Namaku. Karena bukan Kongi penyebabnya, teman meyakini bahwa ada hantu lain di tempat ini, dan menyuruh Kongi untuk segera mencari hantu tersebut. Saat tengah mencarinya, mereka mencium bau menyengat dan suara mesin tiba-tiba hidup. Dan setelah senter menyala kembali tiba-tiba, kini hantu itu ada di hadapan mereka. Yang di sana, Kong yang menyuruh Taemin untuk menghampirinya, tapi Taemin sempat takut. Namun akhirnya dia memberanikan diri serta mencoba untuk mengobrol dengan si hantu. Di sana Jimin menanyakan tentang hubungannya dengan Minso, dan kenapa dia melakukan hal itu kepadanya. Yang ternyata, si hantu adalah temannya yang ingin mengucapkan ulang tahunnya. Mengenai Minso yang kesurupan, dia hanya mendekatinya lalu dia malah kesurupan. Setelah mengetahui semuanya, Taemin meminta kepadanya untuk tidak menemui Minso lagi. Hal itu membuat si hantu marah. Setelah dari tempat tadi, kini Taemin dihampiri Sio, yang memintanya untuk mengusir hantu tadi. Namun di sana, Taemin sempat menolaknya dengan alasan mengusir hantu tidak semudah yang dibayangkan. Karena mendapatkan Chamen akan dipecat, dia terpaksa menyetujuinya.
있다고요. Karena tadi Taimin telah bicara dengan si hantu, dia lantas memastikan kembali dan bertanya kepada Minso, apakah dia mengetahui atau mempunyai teman yang suka menjahit. Di sana Minso menjawab, jika dia tidak mempunyai banyak teman, kecuali yang sudah meninggal. 친구가 많지 않아서요. 내가 죽은 친구라면 Di tempat lain, Kongi mencoba bertanya dan memberi bantuan mengenai hal yang belum si hantu lakukan di masa hidupnya. Di sana si hantu mengatakan saat masih hidup, dia hanya ingin pergi berbelanja dengan Minso. Dan di waktu yang bersamaan, Minso tiba-tiba berhenti menggunting. Hal itu membuat Sio mengira bahwa Timin sungguh bisa mengusir hantu. 보내? 예. 귀신을 볼 수 있대. 그래요? Setelah mengetahui apa yang diinginkan si hantu, mereka lantas pergi berbelanja dan mampir sebentar untuk makan. Minso yang penasaran sejak kapan dia menggunting, lantas menanyakan hal itu kepada Taimin. Di sana Taimin menjelaskan jika hantu meneruskan kebiasaan saat masih hidup, kebiasaan itu akan berpindah kepada orang yang ada di sampingnya. Artinya si hantu sangat lihai menggunakan gunting. Belum akhirnya dia meninggal. 알아요? 예. 그러니까 지금 여기 귀신 있다는 거지? 그렇죠. Minso meminta Taimin untuk menanyakannya. Namun si hantu tidak mau memberitahunya, karena menurutnya ini juga sudah lebih dari cukup. Taimin yang merasa sudah memenuhi keinginannya. Dia lantas memintanya untuk pergi meninggalkan. Minso yang mendengar itu, seketika membuatnya marah, dan mencoba mencekik dengan kekuatannya. Malam harinya, Song masuk ke dalam ruangan CEO, dan menyorot isi-isi ruangan menggunakan senter. Di sana, dia menemukan sebuah buku dinamika geomansi dan perdukunan, serta sebuah peta yang membuat ia berpikir bahwa dia dan CEO mencari hal yang sama. Keesokannya, seorang karyawan menghampiri sutradara dan memberitahu bahwa produk yang biasanya tidak pernah habis terjual, kini tinggal menyisakan satu. Dia juga memperlihatkan sebuah rekaman sisa live kemarin, yang di dalamnya terdapat sosok hantu, yang tiada lain adalah Kongi. 명이래? 귀신이 죽였어요. Taimin pergi ke rumah kakaknya, terus menanyakan tentang si hantu yang terus mendekati Minso. Jika kau menjawab bahwa arwah akan berkeliaran di dunia sebentar, lalu pergi ke alam baka. Dan jika arwah tidak pergi ke alam baka itu karena mereka terikat pada dunia seperti penyesalan yang belum selesai, intinya, arwah akan pergi begitu saja. Ikatan itu terputus. Dan di situ juga, dia memberikan sebuah barang yang bisa mengungkap sifat asli hantu kepada Taimin. 본 모습이 드러나게 해주는 아이템. 이집트 템빨이네. Sebelumnya produk habis terjual akibat calling, kini sutradara mendapat kontrak Exosit setelah saluran belanja yang mereka kirim kemarin ramai pembeli sebagai hadiahnya. Mereka boleh minta apa saja, asalkan memenuhi target penjualan Song dan Hister sepakat untuk memanggil hantu lagi. 너 죽겠다는 보장이 없자. 뭐니? 너 그렇게 만들어야지. Taimin yang penasaran akan barang yang bisa mengungkap sifat asli hantu, dia mencobanya kepada Kongi, tetapi tidak membuahkan hasil. Kong yang terus-menerus diciprati air. Dia tidak sengaja menyentuh Taimin, membuatnya melihat seorang wanita ada di dalam mimpinya. Saat Taimin menyuruh kembali menyentuh, dia tidak mau dan beranggapan bahwa Taimin mesum, tetapi Taimin meminta agar tidak kekanak-kanakan. Membantah dan memberitahu Taimin bahwa hantu berhenti menu saat mereka mati. Taimin yang mendengar itu, seketika tersadar tentang si hantu yang terlihat sangat mirip dengan Minso. Dan saat ini dia mendatangi kediaman Minso dan bertanya mengenai ibunya yang sudah meninggal. Ternyata kecurigaannya saat ini terungkap, bahwa si hantu bukanlah teman, melainkan Bu Minso sendiri. Dan alasan si hantu tidak pergi adalah, dia ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk putrinya, yang disembunyikan di bawah mesin jahit. Di sana, Minso langsung memakainya dan si hantu pun langsung pergi. Setelah semuanya selesai, tapi nenek dan ibunya terus mencari untuk meneruskan bisnis keluarga, dan sekarang diturunkan kepada CEO untuk melanjutkan pencarian. Maka dari itu, dia membutuhkan kami untuk membantunya. 뭘 도와드려야 되죠? 그 지방령을 만나게 해줘. 네? Sang dan sutradara menyewa seorang peramal yang juga bisa mengendalikan hantu. Di sana si peramal mengendalikan hantu dengan sebuah jimat. Terlihat hantu-hantu itu kelelahan mengikuti gerakan yang diperintahkan. Namun ternyata, para hantu itu tidak bisa membuat penjualan mereka meningkat. Akhirnya mereka, satu hantu yang bisa meningkatkan penjualan mereka. 대박을 내자. 지난번에 대박 날 때 죽였다는 그 귀신. Menurut buku panduan yang CEO miliki, di dekat terowongan alam baka pasti, ada hantu yang tertinggal. Dan hantu yang tertinggal itu adalah Kongi. Di sana dia meminta Taimin untuk membawanya menemui Kongi. Namun Taimin sempat menolak itu, tapi dengan tawaran yang sangat menggelegar, ia pun menyetujuinya. 나줄게. 3천만 원 빌려? Dan untuk menangkap Kongi, mereka mempunyai ide untuk memanaskan daging agar Kongi keluar serta memakannya. Dan benar saja, ketika Kongi sedang lahap makan, ia malah kepergok, dan ketika hendak kabur, ternyata dia sudah terperangkap, lalu ditempeli sebuah kertas jimat yang bisa dikendalikan oleh si pengusir setan. Tak lama setelah itu, Taimin datang ke sana dan segera membuka tali yang mengikat Kongi.
Dan tali itu harus dibuka dengan benda yang sudah dipegang Kongi sebelumnya. Taemin teringat dengan kapak yang menancap pada dinding tanpa buang waktu lagi. Ia mengambilnya dan langsung membuka tali. Mereka yang terbebas, kini malah dibikin salfok dengan sebuah terowongan, yang mana di situ, CEO menyuruh Taemin untuk lebih dulu masuk ke dalam. Dan setelah menyusuri lorong lebih dalam, mereka menemukan sebuah peti besar yang hal itu membuat mereka penasaran. Saat sedang memperhatikan peti itu, si CEO tiba-tiba dicekik oleh karyawan yang dibawa Song dan sutradara, di mana Song berterima kasih karena telah menemukan alam baka ataupun besar alam baka dan meminta kepada Taemin untuk membuka peti itu. Jika tidak menurutinya CEO, akan dibunuh. 현재 지랄인지 돼지는 꼴 보기 싫으면 얼른 잡을 공격. Dengan terpaksa, Taemin membukanya. Dan betapa terkejutnya tubuh Kong yang ada di dalam peti itu. Saat hendak diangkat, ia lebih dikagetkan lagi karena kuku Kongi panjang, yang berarti dia masih hidup. Kongi yang penasaran pun mencoba menyentuhnya, yang membuat ia teringat kejadian di masa lalu, yang ternyata ingin mengorbankan dirinya untuk menutupi pusar alam baka, sehingga membuat arwahnya terpisah dari tubuhnya sendiri. 영혼이 사라져버렸어. Kini kami bukanlah hantu lagi, dan menyuruh mereka semua keluar dari tempat ini. Karena alam baka kebuka, maka akan terjadi kekacauan. Dan benar saja, sebuah asap hitam keluar yang membuat beberapa arwah bermuncul. Namun hal itu membuat Song dan temannya merasa senang, dan menyuruh si pengusir hantu untuk menangkapnya. Namun aksinya malah gagal. Tak kalah hantu itu tidak terbakar dengan suara dan jimat yang diberikan dukun. Nasib pengusir hancur tersedot dan masuk ke pusat alam baka. Di sisi lain, si kakak tengah dicekik oleh hantu. Namun ia berhasil melempar air mantra yang membuat si hantu menghilang. Karena tak ingin mendapat serangan yang sangat dahsyat, Kongi akan kembali mengorbankan dirinya untuk menutupi pusar alam baka dan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan untuk Kongi. 그동안 고마웠어. Kini Taemin berada di rumah gurunya dan meminta temannya untuk mengambil buku milik si guru. Dan ternyata Taemin akan mempelajari ilmu pengusiran setan karena ada seseorang yang harus dia lindungi. Dan film pun selesai. 생활을 본격적으로 해보려는 거야? 지킬 게 생겼거든요.